Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Ya masih awal tahun ya Februari udah mau habis juga. Kita mengenang akan kasih kebaikan Tuhan. Ya siapa hari ini yang di bulan Februari Valentine? Coba angkat tangannya. Kok nggak ada ya, jomblo semua ya? Habis ini kita doa pelepasan ya. Oke, ya, kita bersyukur pada Tuhan, temanya adalah tentang cinta. Dan hari ini adalah bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan sebuah tema, yaitu True Love Never Fail. Kasih yang sejati tidak akan pernah gagal. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membaca ayatnya yang ke-9 dan seterusnya sampai ayat 17. Yohanes pasal yang ke-15, saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini sangat luar biasa karena kasih berkaitan dengan sukacita. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sedang mengasihi tapi hidup Anda penuh depresi, tidak penuh sukacita, berarti something wrong sama apa yang Anda pikirkan tentang cinta atau kasih. Ayat 12, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya yakin jemaat sekalian ayat yang ke-16 itu seringkali kita kutip. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat-ayat yang seperti ini seringkali dijadikan sempalan-sempalan. Tapi kalau kita membaca ayat ini kaitannya bukan hanya sekedar apa yang kita minta kepada Bapa. Tapi landasan terhadap permintaan adalah kasih yang memberikan sukacita. Supaya kasih di dalam hidup kita penuh. Jadi kalau kita ngomong tentang kasih, sebenarnya the problem of Christian life itu bukan kita nggak tahu. Kita ini sudah tahu. Sudah tahu landasan fondasi iman Kristen itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, kita udah tahu. Jadi kalau kita tahu tentang kasih, maka kita sadar dasar atau alasan kita mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba lihat kiri dan kanan Anda. Apakah Anda datang dengan suami dan istri, coba katakan kepada pasangan Anda, katakan saya mengasihikanmu karena Allah mengasihi aku lebih dahulu. Coba yuk. Ini benar-benar jomblo semua ya, kok gak ada yang bergerak ya? Ini luar biasa ya. Ya siapa tahu nanti waktu duduk di sebelah kiri dan kanan Anda adalah pasangan yang sudah Tuhan taruh di hatinya. Amin ya. Nih coba saya absen dulu deh, absen ya. Supaya khotbahnya bisa relate ya. Yang masih single coba angkat tangan. Oke, angkat tangan. Saya nggak minta berdiri ya. Kalau berdiri juga boleh ya. Nanti siapa tahu abis ini bisa kenalan ya. Betul ya. Ya nggak banyak ya. Ternyata sudah berkeluarga ya. Ini cocok ya, cocok. Tapi saya yakin bahwa firman Tuhan bisa bicara banyak hal kepada kita. Nah, keunikan kitab ini atau pasal ini adalah ada dua hal. Yang pertama adalah pada waktu Yesus mengatakan engkau adalah sahabat. Ini adalah sesuatu keunikan. Kenapa keunikan? Karena pada tradisi kuno dahulu, itu rabi itu dipilih oleh murid. Jadi kalau saya mau belajar kepada rabi, saya pilih. Saya pilih. Maka kalimatnya menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena Yesus sedang bicara sahabat dengan sahabat. Bukan Tuhan dengan hamba lagi. Keunikan yang pertama adalah orang dalam tradisi kuno kalau belajar kepada rabinya, kepada tuannya, kepada gurunya, maka hamba itu nggak perlu tahu apa-apa. Hamba itu hanya just do whatever the master said, cuma itu aja. Tapi Yesus mengatakan bukan hanya hamba, engkau sudah menjadi sahabatku dekat. Aku sudah menyampaikan segala hal yang kuterima dari Bapa katanya. Yang kedua adalah keunikannya bagian yang kita baca tadi ayat 16. Di dalam teologi iman Kristen kita percaya the doctrine of election. Pemilihan Allah. Maka kalimatnya ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih. Kamu bukan kita pilih Tuhan loh.
Jadi hari ini singkirkan dalam pikiran kita ada isu kristenisasi. Nggak pernah ada di dalam kamus Alkitab, nggak pernah ada. Kristenisasi itu nggak pernah ada bro. Nggak pernah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan lu mau kasih berapapun kalau Tuhan tidak pilih dia, maka orang itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Nggak pernah. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Coba katakan, Tuhan yang pilih saya. 1, 2, 3. Tuhan yang pilih saya. Karena Tuhan yang pilih saya artinya Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Kita tidak lebih baik dari orang di luar sana. Kita tidak lebih baik dari orang yang beragama A, B, C, D. Enggak, kita nggak lebih baik. Tapi dari semua orang kita dipilih oleh Yesus. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Jadi dari dua keunikan ini kita bisa belajar sebenarnya alasan kita itu mencintai sudah jelas. Apa itu? Kita tahu bahwa alasan kita mencintai karena Kristus telah mencintai kita. Tapi ironisnya perhatikan kalimat ini. Kita lebih suka apa? Mencintai dengan alasan yang kita buat sendiri. Terus saya tanya sama chat AI. Tahu ya, Artificial Intelligence sekarang rame ya. Katanya konon lebih keren daripada Google. Ya, chat GPT katanya, GPT. Saya chat, alasan mencintai, ini dia yang keluar. 1, kemiripan. Seorang mungkin merasa nyaman dan cocok dengan orang lain karena memiliki kepribadian, minat, dan nilai-nilai yang sama. Saya punya adik saya itu suka sekali dengan motor tua. Motornya itu udah ratusan, BSA, DKW, usia-usia 50-60 tahun, motornya aja. Itu saya kadang-kadang gak ngerti tuh, ini kayak rongsokan tapi bisa laku lebih mahal dari Innova, tau gak sih? 100 juta, 150 juta, ada orang kolektor. Tau gak sih hari ini dia nikah sama siapa? Sama rider juga perempuan. Berdua. Riding sampai titik 0 katulistiwa. Naik motor tua. Kok bisa begitu ya? Ya memang begitu, kemiripan. Jadi kadang-kadang alasan kita mencintai itu karena mirip aja. Saya bukan ngomong benar dan salah ya. Jadi jangan sampai, berarti gak boleh. Enggak juga. Tapi kita harus lihat bahwa semua ini limitasi, terbatas. Yang kedua, apa itu? Kecocokan kepribadian. Seseorang mungkin menemukan bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat kompatibel. Ada banyak psikolog mengatakan lebih baik cari pasangan yang agak-agak sama. Hobinya sama, makannya sama, introvertnya sama, ekstrovertnya sama. Anda bisa bayangkan ya. Kalau ada orang yang pendiam ketemu sama yang pendiam. Rumah kayak apa? Kayak kuburan. Gak ada yang ngomong tau gak sih? Semuanya pendiam, semuanya pakai apa? Bahasa tubuh, kedip-kedip mata doang gitu. Tapi kalau misalnya ada pasangan yang sama-sama apa? Ekstrovert, sanguin. Rumah tuh kayak apa? Kayak lapangan sepak bola tau gak sih? Ya. Ambil ini, ambil itu. Bukan marah-marahan, memang gitu. Semuanya meledak-ledak. Semuanya ekspresif. Nah ada orang yang ngomong begini, perdebatan. Cari yang lebih banyak samanya. Tapi banyak orang juga nggak begitu. Harusnya apa? Saling melengkapi. Kan repot ya. Kalau yang pendiam cari yang rame. Supaya apa? Supaya jangan sepi. Selalu banyak ngomong begitu. Jadi alasan kenapa orang mengasihi, mencintai. Karena ini yang ketiga. Kebahagiaan dan kasih sayang. Saya ketemu satu anak pemuda ngomong sama saya. Saya udah pacaran Pak sama orang ini 5 tahun. Selama 5 tahun dia selingkuh 10 kali. What should I do? Jawabannya apa? Ya gampang jawabannya. Putusin. Masih pacaran ini, bener gak? Tahu gak sih cewek ngomong apa? Tapi saya gak bisa Pak. Saya lebih baik disatukan, diduakan, ditigakan, diempatkan, disepuluhkan gak apa-apa. Karena saya gak bisa hidup tanpa dia. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Karena ternyata pada waktu dia kecil gak pernah dapat kasih sayang dari papa mamanya, tahu gak sih? Begitu dia ketemu sama nih cowok, diperhatiin, ditanya, morning call, betul gak sih? Ayo bangun, kita doa bersama. Aduh, cakep. Ayo kapan kita PA bersama? Sampai ada anak pemuda ngomong begini, saya tahu ini jodoh dari Tuhan. Kalau bisa tahu, karena sejak sama dia saya lebih rajin berdoa. Tanda tanya sama gue. Maksudnya apa? Emang kedewasaan spiritual itu tergantung sama ada orang sama gak ada orang? Gak bisa begitu, justru hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai kita mendewakan orang tersebut dan berkata nih jodoh dari Tuhan. Guys, kalau kasih tahu ya, jodoh di tangan Tuhan. Tapi lu harus tahu Tuhannya supaya tahu mana tangannya. Kalau lu gak pernah tahu Tuhannya, gimana lu tahu mana Tuhan, mana tangannya Tuhan? Ya kita cuma sekedar ngomong aja gitu kan. Ya selama saya sama dia, saya rajin ke New Life Church. Jam 10 ibadah, jam 8 Pak saya nongkrong di depan katanya. Saking rajinnya saya.
Yang ketiga, keunikan. Seseorang mungkin menemukan seseorang yang unik dan menarik. Ada banyak hal yang menarik dan unik. Semua masing-masing berbeda-beda. Ada orang yang suka sama orang yang tinggi, rambut panjang, kulit putih, punggungnya bolong. Enggak, sendal bolong ini. Ada orang yang begitu, ada yang unik. Ya macam-macam sih, kita nggak bisa describe juga. Itu namanya cinta, katanya begitu. Kenapa orang mencinta yang terakhir, ketertarikan secara emosional? Apa itu? Cinlok. Cinta lokasi. Karena sering dekat, sering pelayanan sama-sama, sering jadi panitia sama-sama, akhirnya cinlok. Sekali lagi ya guys, saya nggak ngomong ini semuanya benar dan salah. Tapi saya mau kasih tahu ini bukan alasan terbaik dan terbesar untuk kita mengasihi seseorang. Karena apapun pilihannya dari semua bagian yang kita dapatkan hari ini, semuanya itu terbatas. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita lihat poin firman Tuhan yang kita dapatkan pertama kali. Ini dia yang pertama. Ini adalah bagian pelajaran kita bisa bawa pulang saudara-saudara. Kasih Kristus yang abadi adalah alasan kita mengabdi pada cinta yang sejati. Coba lihat ayat 9. Minum dulu ya. Habis minum langsung main keyboard. Terus kaget. Bisa di PHK sama Albert saya. Oke, yang ayat 9 ya, ayat 9. Mari kita lihat ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Lihat ya, perhatiin ya. Kalimatnya sangat menarik. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi waktu Yesus mengatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus menempatkan dirinya sebagai objek penerima kasih. Subjeknya siapa? Bapa. Bapa yang mengasihi aku. Maka pada waktu itu dia mengatakan aku telah mengasihi kamu. Dalam bagian tertentu dalam kitab Yohanes, Yohanes sering kali menggunakan kata ganti Allah bukan hanya Bapa, Yesus tapi juga Roh. Roh Kudus, Roh kebenaran. Tapi dalam bagian ini dikatakan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti Bapa mengasihi aku. Jadi kalau kita melihat bagian ini, waktu Yesus menempatkan dirinya sebagai objek penerima kasih, Yesus mengasihi nggak sekedar dia mengasihi, tapi karena Bapa mengasihi. Seketika kita langsung sadar kita punya sebuah landasan iman Kristen, apa itu gambar ini bro. Kita menyembah Allah yang esa, satu. Tetapi dalam keesaan Allah, ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba kalau Anda melihat bagian ini, Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka adalah Allah. Lalu orang ngomong begini loh, kalau gitu kamu tuh nyembah satu Allah apa 3 Allah? Kita nyembah satu Allah apa 3 Allah? Satu Allah. Loh kok satu ada 3? Satu itu kan gak harus tunggal bro. Gimana sih? Satu kan gak harus satu-satunya satu, enggak kan satu itu gak harus tunggal. Saya punya satu keluarga, isinya berapa keluarga saya? Saya doang? Kagak, ada istri sama anak 3 kan? Punya berapa? 5 keluarga? Enggak kan? Punya satu. Saya kasih contoh lagi yang lain. Mari kita bersama-sama dengan satu suara katakan amin. 1, 2, 3. Oh, kurang keras ya biar semangat ya. 1, 2, 3. Amin. Berapa suara? 1 suara apa 3.000 suara nih? Satu suara kan? 1 suara katakan amin. 1 suara tapi isinya banyak.